Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah At-Taqwa Putri, Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Putri, Ibu Kepala Kurikulum Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Putri, Ibu Kepala Kurikulum Madrasah Aliyah At-Taqwa Putri, beserta staf kurikulum, dan Bapak Ibu Wali Santri yang ada di rumah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bergabung dalam silaturahmi virtual dengan tema sosialisasi kegiatan kelas 3 Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Baiklah Bapak Ibu Wali Santri yang ada di rumah, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, sama-sama kita membaca Ummul Quran, yaitu Suratul Fatihah, agar acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Santri yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya bergabung dalam silaturahmi virtual melalui Zoom meeting dan streaming YouTube di akun YouTube official Ponpes At-Taqwa Putri. Baiklah, Bapak Ibu Wali Santri yang terhormat, untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Putri. Namun karena beliau berhalangan akan diwakilkan oleh Kepala Kurikulum Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Putri, Ustazah Atikah Kardi SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Aliyah At-Taqwa Pusat Putri, Ustazah Hajjah Abidah Nur Ali LC. Yang kami hormati Ibu Kepala Kurikulum Madrasah Aliyah At-Taqwa Pusat Putri, Ustazah Safinatun Najah MPD. Segenap Dewan Guru, baik itu tim kurikulum, wali kelas 3, juga tim IT, Bapak Ibu Wali Santri kelas 3 Sanawiyah At-Taqwa Pusat Putri, di mana saja berada. Puji syukur, alhamdulillah, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bersilaturahim dalam acara sosialisasi kegiatan kelas 3 virtual pada pagi hari ini. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan akan pentingnya menuntut ilmu sebagai bekal kehidupan kelak di dunia maupun di akhirat. Bapak, Ibu Wali Santri yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini, kita bisa memahami bahwa kriteria diangkatnya derajat seseorang adalah dengan 2 syarat, yaitu beriman dan berilmu. Iman tanpa ilmu akan hampa dan sia-sia. Sedangkan ilmu tanpa iman akan binasa dan tak berguna. Oleh karena itu, sangatlah penting 2 hal ini, iman dan ilmu, kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, agar kelak mereka memiliki bekal yang cukup dan mental yang tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan pada zaman modern dan canggih ini. Bapak Ibu Wali Santri kelas 3 yang kami banggakan, alhamdulillah wa syukrulillah. Meskipun kondisi pandemi ini banyak memberikan dampak kepada kita sehingga kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, alhamdulillah kita masih bisa menjalin silaturahim meskipun secara virtual.
Semoga ini tidak mengurangi kehangatan silaturahim kita. Terima kasih telah turut berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini, walaupun mungkin di antara Bapak dan Ibu memiliki acara lain yang tidak kalah penting. Selanjutnya, tujuan dari adanya kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan maklumat atau informasi terkait kegiatan yang akan dijalani oleh santri kelas 3. Di antaranya bimbingan belajar, berbagai macam ujian, psikotes, dan mukhoyam atau yang dikenal dengan LDKS yang nanti akan lebih gamblang dijelaskan oleh kurikulum. Bapak Ibu sekalian, pepatah Arab mengatakan, sabata nabata. Siapa yang tetap atau teguh pendirian, niscaya dia akan tumbuh dengan baik. Pepatah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita perlu teguh pendirian, istiqomah dan tidak goyah dalam menjalankan suatu kebaikan. Kelak kita akan menikmati hasilnya dengan baik. Ibarat tumbuhan yang kita tanam, kita rawat, kita sirami dan kita beri pupuk, tentu tidak akan bisa kita nikmati buahnya jika tanaman tersebut kita cabut saat baru muncul bunga atau kembang. Baru kita bisa pandangi saja, belum bisa kita nikmati buahnya. Oleh karena itu, kami berharap tahun ini bukanlah tahun terakhir bagi santri kelas 3 di At-Taqwa Putri. Karena boleh jadi mereka baru mulai berkembang, namun manis buahnya belajar di At-Taqwa ini belum bisa kita rasakan sepenuhnya. Terakhir, kepada Bapak Ibu Wali Santri kelas 3 dimanapun berada, mari sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah agar segala urusan belajar dan menuntut ilmu bagi anak-anak kita Allah mudahkan, Allah berikan kelapangan hati dan juga kesehatan yang prima untuk mereka semua. Dan semoga kelak mereka mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Ustazah Atikah Kardi yang sudah menyampaikan sambutan mewakili Kepala Madrasah Sanawiyah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pemateri berikutnya, materi berikutnya ini akan lebih spesifik ya Bapak Ibu Wali Santri. Jadi mohon tetap di Zoom meetingnya dan YouTube channel official Ponpes At-Taqwa Putri. Sebelum lanjut ke pemateri berikutnya akan ada jeda video yang menampilkan alumni-alumni At-Taqwa Putri di berbagai perguruan tinggi. Baik, silakan disimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Gina Mukita dari Angkatan 2019 yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Fisika Murni. Kesan saya selama belajar di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri, yang pasti saya merasa sangat bangga pernah menjadi salah satu santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Karena banyak sekali pengalaman-pengalaman serta kesan yang saya dapatkan selama belajar di sana. Mulai dari lingkungannya yang sangat nyaman, hal ini membuat suasananya menjadi enak ketika kita belajar maupun menghafal. Lalu saya bertemu dengan banyak teman yang memiliki berbagai macam karakter dan sifat. Dari sini kita bisa belajar bagaimana caranya menghargai, saling berbagi, saling memahami, saling mengerti sifat satu sama lain. Sampai pada akhirnya kita saling termotivasi dan saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Selain itu, untuk masalah ibadah ini menjadi masalah yang sangat diperhatikan. Dan bagi saya pribadi, ini merupakan bekal yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Kemudian, untuk masalah keorganisasiannya juga sangat bagus. Kita benar-benar dididik
untuk disiplin, dididik untuk bertanggung jawab, diajarkan bagaimana caranya menyelesaikan suatu masalah. Intinya kita benar-benar dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Dan tentunya dengan berbagai macam kegiatan yang diadakan di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Ini sangat bermanfaat untuk membentuk potensi diri. Salah satu contoh kegiatannya adalah muhadoroh. Muhadoroh ini sangat bermanfaat. Jadi pada saat muhadoroh kita diajarkan bagaimana caranya kita tampil di depan publik. Sehingga pada saat kita sudah keluar nanti, ketika kita diminta untuk menjadi MC atau membawakan acara, membawakan materi, kita sudah terbiasa karena memang sudah terlatih di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Mungkin itu saja kesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu Wali Santri sudah menyimak video barusan yang sudah kami tayangkan? Itu adalah salah satu dari alumni At-Taqwa Putri yang berhasil dan sukses masuk di perguruan tinggi negeri Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan Fisika Murni. Ya, semoga ini dapat memotivasi Bapak Ibu Wali Santri dan Bana Solihah khususnya agar bisa dan mampu ya seperti kakak-kakak alumni. Nah, berikutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh staf kurikulum Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Putri, yaitu Ustazah Hajah Sariah Hussein LCMA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Pusat Putri, Ibu Kepala Madrasah Aliyah At-Taqwa Pusat Putri, Kepala Bidang Kurikulum baik Sanawiyah maupun Aliyah, Kepala TU Sanawiyah, para ustazah wali kelas 3 yang amat sangat sabar dan juga memberikan banyak waktu dalam membimbing anak-anak kelas 3 Sanawiyah, dan juga para dewan guru, tim humas, serta yang tidak lupa kami hormati dan juga kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri kelas 3 Sanawiyah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa memperpanjang kalam, izinkan kami untuk mensosialisasikan kegiatan kelas 3 Sanawiyah khususnya Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Putri tahun pelajaran 2020-2021. Baik, dilanjutkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwasanya di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri ini memiliki visi yang dicita-citakan oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali sebagai pendiri dari Pondok Pesantren At-Taqwa. Visi tersebut terangkum dalam 3 hal. Yang pertama adalah benar, yang kedua pintar, dan juga yang ketiga terampil. Benar, pintar, dan juga terampil. Maksud benar di sini adalah benar dalam hal akidah. Jangan sampai ada santri Pondok Pesantren At-Taqwa Putri yang akidahnya melenceng. Kemudian yang kedua, benar dalam hal ibadah. Dan yang ketiga, benar dalam hal berakhlakul karimah. Dan yang kedua, visi dari Pondok Pesantren At-Taqwa Putri ini adalah pintar. Pintar dalam artian cerdas, memahami dan juga mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diberikan. Dan yang terakhir adalah terampil. Apa itu terampil? Terampil maksudnya adalah mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan juga mampu menggali potensi yang dimiliki masing-masing dari santri Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Dan benar, pintar, terampil, 3 hal ini bisa kita padukan dan sering kita dengarkan bahwasanya benar, pintar, terampil ini bisa juga kita katakan benar artinya adalah cerdas dari sisi spiritual. Adapun pintar adalah cerdas dari sisi intelektual, dan yang terakhir terampil adalah cerdas dari sisi emosional. 3 hal ini amat sangat penting dimiliki sebagai bekal bagi putri kita semua yang belajar di Pondok Pesantren At-Taqwa
Putri ini. Oke. Kemudian next. Adapun kegiatan yang akan diikuti oleh Banat Solihah kelas 3, yang pertama adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini tujuannya adalah yang pertama membekali diri dengan ilmu atau belajar secara positif. Kemudian yang kedua mengasah mental tekun belajar. Kadang ada santri yang mau belajar tapi belum dikatakan tekun. Maka adanya bimbingan belajar ini supaya memunculkan mental tekun tersebut. Kemudian ketiga mengarahkan teknik belajar efektif supaya santri pondok pesantren atau Putri ini tidak hanya menjalani ujian sebisanya saja, tapi harus punya teknik atau cara bagaimana bisa menaklukkan ujian dengan baik. Dan yang terakhir, membiasakan kondisi siap menghadapi ujian. Jika sudah ada bekal ilmu, kemudian tekun dalam belajar, tahu teknik belajar yang bagus seperti apa, insya Allah mereka semua akan siap dalam menghadapi ujian di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri ini. Next. Kemudian program selanjutnya adalah santri Banat Solihah kelas 3 Sanawiyah akan melalui imtihan atau ujian. Ujian di sini terbagi jadi dua, Bapak Ibu sekalian, yang kita sebut dengan ada ujian negeri, ada ujian pondok. Nah, ujian negeri ini yang biasa kita siapkan untuk mereka itu adalah pertama simulasi ujian-ujian yang akan mereka lakukan, kemudian ada tryout, latihan-latihan soal, dan ada ujian UMBNBK atau bisa kita sebut dengan ujian akhir madrasah berbasis ujian akhir madrasah standar nasional berbasis komputer. Ada juga ujian madrasah atau disebut UM, dan yang terakhir adalah AKM, asesmen kompetensi minimum. Nah, kalau 2 tahun sebelumnya ini ada yang kita kenal dengan istilah UN, tapi sejak tahun kemarin diberlakukan aturan baru bahwasanya tidak ada UN untuk kelas 3 Sanawiyah, tapi diganti dengan istilah AKM. Dan AKM ini mungkin baru bagi santri semuanya. Makanya untuk memperkenalkan AKM itu seperti apa, kemudian simulasinya seperti apa, contoh soal seperti apa, makanya sebelumnya tadi diadakan bimbingan belajar. Dan yang ujian selanjutnya adalah ujian pondok. Ujian pondok ini terbagi jadi dua, ada ujian syafahi lisan, satu-satu diuji, kemudian yang kedua adalah tahriri tulisan. Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan bahwasanya di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri ini memadukan antara kurikulum negeri dan pondok, tetapi untuk penentuan kenaikan kelas lebih ditekankan kepada nilai dari pondok, sehingga Banat Solihah memang harus mengikuti ujian baik negeri maupun di pondoknya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik dan Allah mudahkan. Next. Selanjutnya program yang akan kami siapkan untuk Banat Solihah kelas 3 adalah program psikotes. Tujuannya apa dari psikotes ini? Tujuan yang pertama adalah mengukur kemampuan dari Banat Solihah. Kadang banyak yang memiliki keinginan tapi tidak bisa mengukur kemampuannya. Dalam pepatah Arab disebutkan bahwasanya halakamru man lam ya'rif qadrahu, celakalah bagi seseorang yang tidak bisa mengukur kemampuan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, tujuan dari psikotes ini adalah mengoptimalkan potensi diri. Jadi kalau Banat Solihah sudah tahu kemampuan dirinya, maka akan dioptimalkan potensi yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah mengarahkan minat. Jika memang Banat Solihah punya minat dalam bidang tertentu, maka akan diarahkan dalam psikotes ini. Dan kegiatan psikotes ini bekerja sama dengan Lembaga Insania Persada Indonesia yang dibimbing langsung oleh guru BK kita, guru bimbingan konseling di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri, yaitu Ustazah Galuh Pritra Ayunitias, M Psikolog. Dan
pada kegiatan psikotes ini nanti santri akan dites IQ-nya. Kira-kira IQ-nya berapa? Apakah tinggi, excellent, atau rata-rata, atau di bawah standar? Sehingga dari hasil dari tes IQ ini akan mengarahkan kepada konseling penjurusan. Jadi apabila Banat Solihah kelas 3 ingin melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi lagi, di sekolah yang lebih tinggi lagi di aliyah, maka mereka akan diarahkan mengambil jurusan apa yang kira-kiranya sesuai dengan IQ mereka, sesuai dengan potensi diri mereka, dan juga minat yang mereka miliki. Next, kemudian untuk program kelas 3 sanawiyah, kita ada Mukhayyam Rabbani atau yang lebih dikenal dengan istilah LDKS, Latihan Dasar Kepemimpinan Santri. Tujuannya apa dari LDKS ini? Yang pertama, meningkatkan dan menguatkan keimanan dan ketakwaan dalam ibadah amaliyah. Kemudian yang kedua, mengarahkan sikap tangguh dan solutif memecahkan problematika dan masalah. Dan yang ketiga, menanamkan sikap mandiri dan rasa tanggung jawab yang kuat sehingga sebagai calon pemimpin dan anggota masyarakat. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap percaya diri dan mampu bersosialisasi dengan baik. Harapannya bahwasanya santri kelas 3 setelah mengikuti acara LDKS ini, mereka tidak lagi merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri atau tidak mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya atau tidak bisa memecahkan masalah yang menjadi problematika dalam diri dia sendiri. Nah, makanya alhamdulillah di Pondok Pesantren At-Taqwa ini dalam rangka membina santri baik secara dari segi keimanan, ketakwaan, dan juga segi emosional dan juga spiritualnya, diadakanlah kegiatan LDKS ini. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kegiatan LDKS ini tahun lalu sudah direncanakan, cuman karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan Banat ada di pondok sehingga untuk tahun lalu ditiadakan. Mudah-mudahan harapan kami kondisi pandemi bisa kembali hilang ya, artinya bisa kita menjalani kehidupan normal seperti semula, dan jika memungkinkan kondusif, insya Allah kami akan adakan lagi LDKS untuk kelas 3 sanawiyah pada tahun ini. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak wali santri kelas 3 sanawiyah yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah mudahkan setiap langkah Banat Solihah menuju kesuksesan di masa depan. Mohon doanya, mohon ridhonya untuk Banat Solihah semua. Kenapa? Karena mudah-mudahan dari keridhoan Bapak Ibu sekalian itu akan mendatangkan keridhoan dari Allah, sehingga apa yang dilakukan oleh Banat Solihah di pondok pesantren ini Allah berikan kemudahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu sekalian untuk menulisnya di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih mengucapkan kepada Ustazah Sariah Hussein, staf kurikulum yang sudah menyampaikan tadi program-program dan kegiatan-kegiatan santri kelas 3 sanawiyah. Cukup banyak Ustazah ya. Jadi mulai tadi dari apa pertama Ustazah? Bimbingan belajar. Bimbingan belajar. Ujian. Persiapan ujian nasional gitu ya, ujian akhir. Kemudian psikotes. Psikotes. Nah, itu tadi tujuannya untuk memetakan gitu ya. Supaya nanti di kelas 4-nya sudah siap untuk dan sudah terarah ya, mengambil jurusan apa sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Ya, nah ini mungkin tadi karena sedikit sekilas saya lihat itu padat begitu ya, mulai dari bimbel, kemudian LDKS, psikotes gitu. Ini kira-kira apa tipsnya barangkali supaya anak-anak itu bisa memenuhi semua kegiatannya dengan baik begitu? Ya. Seperti kakak-kakak kelasnya yang lalu ya, artinya Bapak Ibu semua jangan menganggap bahwasannya ini akan menjadi sebuah beban bagi santri kelas 3 sanawiyah khususnya. Kenapa? Karena kekuatan
Jadi jangan diukur kekuatan santri dengan kita sendiri yang memang sudah terbatas gitu ya. Sebenarnya santri itu memiliki banyak sekali kemampuan dan juga kekuatannya juga beda dengan kita. Betul, Asal mereka bisa mengatur waktu gitu. Dan insya Allah kita akan atur waktunya tidak menjadi bertumpuk-tumpuk gitu. Artinya mudah-mudahan bisa mereka jalani sesuai dengan waktu yang kita atur dan mereka semua ikut berpartisipasi dengan baik gitu. Artinya tidak ada yang meremehkan atau mungkin sampai lupa gitu ya dengan kegiatan-kegiatan ini. Dan harapan kami ketika santri mengikuti kegiatan yang sepertinya kelihatannya padat gitu ya. Harapan kami mereka ketika sudah dewasa nanti itu bisa mengatur dirinya sendiri. Gitu. Manajemen waktu ya Ustazah Iya, ya. dan juga disiplin dengan apa yang sudah menjadi rencana gitu kan. Rencana-rencana mereka disiplin menjalaninya, bisa mengatur waktu, insya Allah. Ya jika Allah mudahkan, kelak mereka bisa menjadi istilahnya bos gitu ya, bisa mengatur, manajer gitu ya. Manajer paling tidak manajer dalam dirinya sendiri. Barangkali ada perkiraan Ustazah waktu ujian akhir kira-kira kapan biar Bapak Ibu di rumah bisa mempersiapkan gitu untuk anak-anak. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan dari kelas 3 Sanawiyah ini insya Allah biidznillah akan dimulai pada semester kedua gitu kan. Karena kenapa? Karena semester 1 ini kan kita terkendala dari separuh waktunya kemarin masih PJJ. Oh iya, betul. Kemudian balik ke pondok dalam kondisi yang hampir mendekati ujian. Nah, sehingga tidak mungkin kita paksakan kegiatan ini dimulai di semester 1 dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan jalannya, kita mulai di start di semester yang kedua dan kemungkinan besar untuk ujian pondok itu kan ada 2 ya Ustazah ya. Ujian pondok di semester 1 dengan di semester 2. Di semester 1 ini insya Allah kalau tidak berubah jadwalnya ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 November ini gitu. Jadi tanggal 30 November ini insya Allah kalau tidak ada perubahan Banat Solehah udah memulai kegiatan ujiannya gitu ya di semester 1 gitu. Adapun ujian AKM, kemudian UMBN-BK, kemudian UM, nanti itu mengikuti dari ketentuan pemerintah yang sudah ditetapkan dan sampai saat ini masih ada perubahan-perubahan tanggal gitu. Jadi kalau dulu mungkin sudah ditetapkan gitu ya dari jauh-jauh hari. Jadi kegiatan kalender 1 tahun itu sudah ditetapkan UN kapan, UMBN kapan gitu ya. Tapi kalau untuk tahun ini masih banyak sekali perubahan melihat situasi dan juga karena masih pandemi kondisi betul gitu. Baik, mungkin sebagai penutup dari Kepala Kurikulum ingin menyampaikan ada mohon doa dari Bapak Ibu Wali Santri supaya nanti Banat Solehah itu bisa mempersiapkan dengan baik begitu Ustazah. Silakan Ustazah Atika. Ya, kepada Bapak dan Ibu Wali Santri mohon dukungannya, paling tidak ya dengan doa yang diharapkan dengan doa dari Bapak dan Ibu Wali Santri sekalian. Banat Solehah di sini yang sedang pelajaran yang sedang belajar dimudahkan. Amin. 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 Ya, terima kasih Ustazah Atika, Ustazah Saria atas waktunya dan kesempatannya pada siang hari ini. Jangan lupa untuk Bapak Ibu Wali Santri kita akan ada sesi berikutnya. Dan untuk sesi pertama ini silahkan bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau ingin bahkan memberikan saran begitu Ustazah ya. Boleh silakan chat di kolom komentar baik di Zoom meeting atau di YouTube channel kita Official Ponpes At-Taqwa Putri. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya akan ada video lagi ini Bapak Ibu Wali Santri tentang alumni kita At-Taqwa Putri yang berhasil ya di perguruan tinggi luar negeri. Ya, Bapak Ibu penasaran? Baik, silakan kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mustafidah binti Suryadi. Saat ini sedang kuliah di universitas tertua di dunia,
yaitu Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dengan beasiswa penuh dari Al-Azhar melalui jalur Kedutaan Besar Mesir yang ada di Jakarta. Saya alumni dari angkatan 2017. Kurang lebih 3 tahun setelah kelulusan, rasanya rindu kepada Pondok At-Taqwa tak pernah usang. Pohonnya yang rindang, lahannya yang luas, bangunannya yang kokoh, suasananya yang sejuk, aktivitasnya yang teratur, dan para asatidzah yang humble lagi penyayang, yang senantiasa mendidik kami dengan ikhlas dan penuh cinta. Bagi saya, At-Taqwa bukan hanya sekedar mendidik kami menjadi pribadi yang intelektual. Lebih dari itu, At-Taqwa juga mendidik kami agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab kepada diri sendiri dan orang lain. Dan salah satu poin pentingnya adalah At-Taqwa juga mendidik kami agar menjadi pribadi yang memiliki spiritual baik. At-Taqwa is the best. At-Taqwa hahuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di silaturahmi virtual dengan topik sosialisasi kegiatan kelas 3 Madrasah Sanawiyah dan program Madrasah Aliyah. Baik, Bapak Ibu Wali Santri masih tetap di YouTube channel dan Zoom meeting kami. Sesi berikutnya kali ini kita akan mendengar paparan materi informasi dari Madrasah Aliyah At-Taqwa Putri. Di sini sudah bergabung bersama kami Kepala Kurikulum Madrasah Aliyah At-Taqwa Putri, Ustazah Safinatun Najah, MPD. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Baik, silakan Ustazah, langsung saja disampaikan apa saja materinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Putri, Ibu Ustazah Hajjah Mahmudah Nur Ali LC, Kepala Madrasah Aliyah At-Taqwa Putri yang saat ini juga memonitor acara sosialisasi kelas 3 Sanawiyah, Ibu Ustazah Hajjah Hamidah Nur Ali LC, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Putri yang terhormat Ibu Ustazah Hajjah Atiqah Nur Ali MA, segenap Dewan Guru At-Taqwa Putri, dan tentu saja yang kami banggakan dan kami sayangi Bapak Ibu Wali Santri kelas 3 Sanawiyah At-Taqwa Putri yang saat ini sedang mengikuti sosialisasi virtual melalui Zoom meeting atau melalui YouTube channel. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari menjelang siang hari ini kita bersama bersilaturahmi karena memang masih dalam suasana pandemi yang sedianya kita adakan sosialisasi ini secara tatap muka bersama dengan wali santri dan banat solihat ikut juga menyaksikan. Namun karena masa pandemi kita mudah-mudahan tidak mengurangi informasi yang kami sampaikan melalui virtual ini. Baik, alhamdulillah kita sudah punya program pendidikan 6 tahun semenjak 3 tahun yang lalu ya Ustazah. Sudah kita selalu sounding dan memang dari awal didirikannya Pondok Pesantren At-Taqwa Putri, almarhum almarhumah itu sudah menekankan bahwa ketika seorang anak perempuan gitu, ini kan kita berbicara tentang Pondok Pesantren At-Taqwa Putri yang memang tujuan utamanya itu mendidik perempuan di daerah Ujung Harapan historisnya. Alhamdulillah sekarang sudah mendunia nih At-Taqwa Putri. Alhamdulillah. Nah, ketika diazamkan di awal bahwa akan memasuki Pondok Pesantren At-Taqwa Putri itu sudah termotivasi harus 6 tahun. Baik. Nah, seiring berjalan waktu banyak dari santri At-Taqwa Putri karena dulu memang belum ada ujian negeri. Kita belum ada. Nanti kita lihat di sini historisnya secara historis. Nah, banyak kelas yang sudah berakhir di kelas 3 itu keluar gitu, melanjutkan pendidikan ke SMP atau sanawiyah di luar. Tidak melanjutkan di pondok. Nah, sekarang ini kita sudah beberapa tahun ini kembali pimpinan pondok selalu sounding bahwa
masuk ke pondok pesantren ini, pondok pesantren itu harus 6 tahun. Nah, sudah dari awal diazamkan. Maka kami berharap dari wali santri bisa juga memotivasi anak-anaknya, putri-putrinya untuk terus melanjutkan pendidikan di At-Taqwa Putri selama 6 tahun. Nah, ini secara historis. Ya, jadi memang didirikan dari tahun 1964 yang memang khusus untuk pendidikan khas perempuan. Kita berdiri setelah At-Taqwa Putra ya. Jadi At-Taqwa Putra baru At-Taqwa Putri. Kemudian dulu itu kita namanya Al-Baqiyatus Sholihat. Sekarang masih ada namanya kita abadikan di Masjid Al-Baqiyatus Sholihat Upaydu Jami. Kemudian di tahun 90 kita sudah terakreditasi. Sering jalan waktu pernah terakreditasi B ya, kemudian alhamdulillah setelah beberapa kali akreditasi 2010 dan 2015 kita sudah terakreditasi A. Insya Allah 2021 akan ada akreditasi lagi dan kita akan terus mempertahankan supaya akreditasi kita ini tetap A, yang terbaik ya, begitu saja ya. Kualitas insya Allah. Ya tahun 86 Pondok Pesantren Putri sudah. Silakan. Nah tadi juga sudah dijelaskan oleh kurikulum dari Sanawiyah, visi Pondok Pesantren Putri sesuai dengan tujuan utama dari Al-Mafurlah bahwa totalitas kalau saya baca kemarin buku pendidikan pemikiran Kiai Nur Ali secara bidang pendidikan itu di antara tujuannya Al-Mafurlah itu adalah ingin mendidik santrinya itu totalitas dan ikhlas menghamba diri kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua disiapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka jadi slogan yang dikenal sampai saat ini yang memang sudah dari Al-Mafurlah itu benar, pintar dan terampil. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Saudara Saria. Boleh selanjutnya Mr. Iik. Ya, benar secara akidah, kemudian ikhlas, kemudian benar secara ibadah dan juga berakhlakul karimah. Sesuai dengan proyeksi pendidikan abad 21, beberapa waktu yang lalu Pak Anies Baswedan juga menjelaskan bahwa karakter itu penting ya dalam proyeksi abad 21. Ya. Jauh sebelum itu almarhum Al-Mafurlah juga sudah menyuarakan ini gitu, bahwa buat apa orang hanya pintar saja tapi dia tidak benar. Maka yang pertama yang perlu kita tanamkan kepada anak siswa itu anak adalah karakternya dulu nih. Nah, karakter moral dan karakter kinerja ya kalau proyeksi abad 21. Jadi dia jujur tapi rajin gitu. Dia harus jadi pribadinya dulu begitu Ustazah ya. Pribadinya dulu. Jadi dia harus benar-benar gini. Orientasi kita diciptakan di dunia ini itu kan orientasi akhirnya itu beribadah gitu kan. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi apapun cita-cita, makanya saya selalu menyuarakan ke anak-anak. Apapun cita-cita kamu, apapun keinginan kamu, tetap tujuan akhirnya itu adalah kita menghamba kepada Allah SWT. Akhirat orientasi akhirnya. Maka ini dari awal itu sudah kita suarakan. Kamu pintar, tujuannya untuk apa? Kamu ingin kaya, tujuannya untuk apa? Itu memang penting semua gitu kan. Tapi ada yang lebih penting dari itu Ustazah. Kita kaya untuk bisa beramal soleh gitu. Kita pintar supaya kita bisa memanfaatkan ilmu kita. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri gitu pintarnya ya. Nah, dan satu lagi, memang Kiai Nur Ali itu Al-Mafurlah menjadikan setiap lulusan atau putri itu menjadi insan yang bermanfaat. Nanti akan tercermin dari program-program yang akan kita sampaikan. Boleh selanjutnya. Nah, ini juga tadi sudah disampaikan ya, jadi saya pikir singkat saja. Pintar untuk mengatasi problematika, kemudian terampil. Ya. Nah, terampil ini lulusan At-Taqwa Putri kita berharap bukan hanya tidak hanya dia bisa entrepreneur ya kalau sekarang istilahnya. Dia bisa mengembangkan dirinya. Betul, mengembangkan bermanfaat dirinya untuk orang lain juga. Itu. Dia bisa berwirausaha dan lain sebagainya ya.
Nah, ini sejalan dengan Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berarti udah holistik ini Ustazah ya? Holistik, dan itu sudah Menyeluruh, sejalan dengan ya? apa yang divisikan oleh almarhum Al-Furlah. Jadi Al-Furlah sudah bisa membaca begitu ya kebutuhan proyeksi ke depannya seperti apa gitu. Jadi luar biasa lah Al-Furlah. Insya Allah. Baik, berikutnya Ustaz Iik boleh. Nah, ini dia pendidikan 6 tahun. 3 tahun di Sanawiyah, 3 tahun di Aliyah. Ini yang selalu kita suarakan ke anak santri. Kamu kalau hanya masuk di sini sampai kelas 3 Sanawiyah, seperti yang tadi Ustazah Atika katakan, belum dapat apa-apanya gitu. Itu baru kulit luarnya saja. Nah, nilai plusnya ketika kamu lanjut ke tingkat Aliyah itu, kamu akan langsung dibimbing dan diajarkan oleh, diantaranya nilai plusnya itu adalah diantara guru-guru itu banyak putra-putri Kiai Nur Ali itu langsung dari semuanya mengajar di tingkat Aliyah. Putra-putri Al-Maghfurlah ya langsung ya. Al-Maghfurlah. Kiai Amin, Ustazah Atikor dan lain sebagainya, itu semua mengajar di tingkat Aliyah. Jadi sayang banget kalau cuma sampai di kelas tingkat Sanawiyah aja gitu. Jadi belum dapat juga program-program nanti nih ya, program-program. Jadi ibarat kalau kita masak tuh belum matang gitu Ustazah ya. Belum matang. Masih setengah matang begitu ya. Masih tanggung gitu. Iya Ustazah. Gitu. Ya, berikutnya. Apa saja sih secara kurikulum, untuk kurikulum kita sama ya di antara Sanawiyah Aliyah. Jadi ada kita terintegrasi kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum Pondok Pesantren Taqwa Putri. Nah, nantinya di akhir di kelas 3 Aliyah itu atau di kelas 6 syahadah yang diberikan itu ada syahadah pondok, ada ijazah Kementerian Agama, ada ijazah Diknas SKUN. Jadi ada 2 ya? 3 ya. Oh 3 Ustazah. 3. Oh. Makanya insya Allah semuanya akan menjadi manfaat untuk lulusan Taqwa Putri. Makanya ujiannya juga banyak, ya sama. Ada AKM, ya Sesma nanti kan pengganti UN ya untuk tahun ini. Kemudian ada ujian akhir madrasah dan yang paling penting yaitu ujian pondok. Pondok. Yang tadi seperti Ustazah Saria bilang yang menentukan gitu menentukan hasil akhirnya. Nah ini dia kurikulum pondok MA ya. Jadi gini, kalau pesantren kita itu tidak salafi. Tidak meninggalkan salafi gitu ya. Betul. Artinya tetap menjaga nilai-nilai halal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi yang dulu diajarkan tetap masih diajarkan sampai saat ini. Jadi yang Al-Qur'an, tahfidzul Qur'an tetap, kemudian ada tafsir, ulumul tafsir, kemudian hadis, ulumul hadis, ada adab tasawuf, kemudian tarbiyah wa ta'lim, kemudian usul fiqh dakwah, fikih ya, kategori bahasa Arab itu ada nahwu, shorof, kemudian mahfuzat, tatbikul qiraah, kategori sejarah itu ada adyan, tarikh dan sirah. Ini semuanya diajarkan di tingkat aliyah. Nanti di kelas 4 sampai kelas 6. Ya. Tafsir itu langsung yang mengajarkan Al-Mukarramah Ustazah Haji Atiqah Nur Ali ya. Kemudian ada langsung Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur. Ini luar biasa ya. Iya, sayang Guru-gurunya banget itu kalau teman-teman kelas 3 itu cuma belajar sampai kelas 3 itu sayang banget. Gitu. Belum merasakan langsung ya dididik oleh para putra-putri dari Al-Maghfurlah. Ya. Juga kita terintegrasi dengan kurikulum negeri ya, kurikulum nasional. Ya. Jadi dan kita gini, kita ada 3 peminatan, ada 3 peminatan, ada keagamaan, ada MIA ilmu alam, atau sekarang dulu disebutnya IPA, ada juga IPS. Sekarang sebutnya IIS. Untuk keagamaan sama ya materinya, pendidikan agama Islam, PKN Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, kemudian seni budaya, PJOK, prakarya kewirausahaan, peminatannya. Nah ini peminatannya yang menjadi spesial di kurikulum. Yang keunggulannya gitu ya. Itu ada tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, ilmu kalam, akhlak, dan bahasa Arab. Ini di kelompok keagamaan. Kemudian di kelompok matematika dan ilmu alamnya, sama untuk kelompok wajibnya, pendidikan agama Islam, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Mapel wajib B-nya juga sama,
Nah, untuk peminatannya itu matematika, biologi, fisika, kimia. Alhamdulillah kita sudah kurang lebih 5 tahun ini sudah ada program matematika dan ilmu alam ya, program IPA. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu nggak bisa jadi dokter kalau itu pesantren, ini salah. Itu pertanyaan kadang yang sering muncul begitu ya. Iya, mau pindah bisa nggak di sini, nih iya, gitu. kalau lulus dari sini bisa kuliahnya di umum, di kesehatan gitu kesehatan ya. Terutama ya. Alhamdulillah beberapa tahun ini santri kita kalau sebelum ada jurusan IPA juga banyak juga santri Attaqwa Putri itu yang di dunia kesehatan ya, di perawat dan lain sebagainya, di bidan tuh banyak banget alumni Attaqwa Putri, alhamdulillah. Jadi sudah menyebar di seluruh profesi gitu ya. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu takut dan khawatir, insya Allah semua profesi bisa dari Attaqwa Putri, lulusan Attaqwa Putri. Yang penting karakter tadi, fondasi agama itu sudah tertanam. Ya. Nah, ini untuk kelas sosial ya, sama untuk mapel wajib kelompok A-nya seperti tadi, karena ini memang sudah diatur di Kemenag. Mapel wajib B sama, peminatannya geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi gitu. Nanti ini berdasarkan adik-adik yang mau masuk jurusan apa nih? Tadi kan sudah dijelaskan. Kita seleksinya itu melalui psikotes. Psikotes kelas 3 menjadi referensi kita untuk merekomendasikan apakah santri tersebut masuk ke jurusan IK, MIA atau IIS. Gitu. Itu dari psikotes dulu gitu dari ya? Psikotes, baru bisa dan tapi yang utama itu nilai rapotnya. Gitu. Nilai rapotnya itu materi-materi peminatan yang tadi itu harus minimal 70. Kayak misalkan dia mau masuk ke IIK nih, keagamaan. Misalnya begitu. Berarti Al-Qur'an, Nahwu, Shorof, tatbikul qiraahnya itu harus 70. Betul. Gitu. Minimal nilainya. Minimal nilainya. Lewat dari itu berarti kalau mau ke IPA Ustazah gimana? Kalau ke IPA berarti dia harus matematika dan IPA-nya itu harus 70. Sama 70. Ya, jadi gini sih. Kami selalu sounding ke anak-anak bahwa semuanya itu spesial gitu. Ya, betul. Semua jurusan ini tidak ada satu yang sangat biasanya kan kalau di luar itu IPA. Udah underestimate kalau yang masuk IPS itu kayaknya sisa gitu. Dari zaman kita sekolah dulu udah begitu. Dari zaman di luar kayak gitu. Tapi insya Allah kalau di Attaqwa Putri itu IPS plus, IPA-nya IPA plus, apalagi IIK-nya gitu. Jadi berdasarkan psikologi Howard Gardner itu kan semua anak itu cerdas gitu, dengan kecerdasan yang berbeda. Ya kulun ya'malu ala syakilati gitu. Jadi setiap anak itu istimewa, mereka punya masing-masing pasti kecerdasan di bidang apa nih? Apakah di bidang naturalis atau kecerdasan linguistik dan lain sebagainya. Nah, nanti silahkan masuknya ke jurusan apa? II, keagamaan atau diarahkan begitu ya. Diarahkan ke MIA atau ke IPS. Nanti juga dibantu psikolog kita, Ustazah Ika Barka dan Ustazah Galuh Prita. Jadi sudah jelas begitu ya arahannya ya. Arahannya dari pondok, sudah dari kelas 3 nanti biasa semester 2 ya. Kelas 3 semester 2 itu udah psikotes. Nanti kita tim seleksi, ada tim seleksi di tingkat aliyah untuk merekomendasikan siswa yang masuk ke IIS atau MIA seperti itu. Baik. Ya makanya biar mereka nggak underestimate, biasanya jurusan IIS kita taruh di atas gitu. Jadi kita ubah nih perspektif anak-anak ya, supaya tetap semangat gitu ya, walaupun jurusan IIS tetap bisa berprestasi, tetap bisa unggul begitu. Justru yang masuk atau lulus SNMPTN beberapa tahun itu rata-rata anak IIS gitu. Oh begitu. Alhamdulillah tahun ini Anissa Takia dia masuk ke sekolah kedinasan, sekolah kedinasan di sekolah kedinasan saya lupa itu. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan gitu. Ada di Universitas Lampung dia masuk ke geografi atau apa sih? Itu dia dari jurusan IPS gitu. Jadi nggak perlu khawatir, malah justru banyak peluang ya Ustazah ya. Peluangnya juga lebih banyak di dunia sosial. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini kegiatan pengembangan diri yang ada di Attaqwa Putri untuk tingkat aliyah. Ya, ini sama sih sanawiyah aliyah ada dari kelas 1 sampai kelas 6. Muhadharah itu wajib, kemudian Arabic English Club, kemudian klub sains dan teknologi, kemudian ada pelatihan retorika dakwah karena nanti di ujungnya itu ada
syarat akhir kelulusan kelas 6 itu ada praktek dakwah yang kita sebar ke daerah Jabodetabek. Kemudian ada jurnalistik, forum ilmiah, diskusi seminar, bedah buku atau kitab, kemudian qiraatul kutub. Nah, untuk bidang non-akademik ada qiraat, seni musik, tata boga, tata busana, kaligrafi, dan lain-lain. Ini semua berdasarkan minat dan bakat dari siswanya. Baik, berikutnya nah, ini program yang spesifik untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi namanya di sini tuh Bapak Ibu bukan lagi kelas 1 aliyah, tidak. Jadi berlanjut ya. Kelas 3, kelas 4 itu berarti kelas 1 aliyah, kelas 5 berarti 2 aliyah, kelas 6 berarti kelas 3 aliyah. Karena tadi kita mengacu kepada program pendidikan pondok 6 tahun. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 semua ada tahfidz Al-Quran. Nah, ini menjadi program unggulan di pondok. Jadi kita memang bukan pesantren khusus hafiz Quran, tapi kita juga ada tim khusus ya, tim khusus penghafal Al-Quran. Alhamdulillah saat ini sudah 2 tahun ini Umi Asrama kita di At-Taqwa Putri, kita ada Umi Asrama itu ada 8 orang yang sudah hafiz Al-Quran. Itu dibimbing langsung nanti sama umi-uminya, alhamdulillah ya. Kemudian tahfiz hadis, tahfiz alfiyah, ini sama kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi nanti di akhir itu diharapkan kemarin target tertinggi itu baru kalau Al-Quran itu sudah berapa juz? 17 juz ya. 17 juz. Tafsir hadis untuk tahfiz hadis sudah 600 hadis yang dihafal. Kemudian alfiyah alhamdulillah sudah target 1000 bait. Multi talenta Ustazah ya. Insya Allah. Ini bukan anak mak aja loh yang hafal. Anak IPA itu hafal alfiyah ada juga. Jadi insya Allah kiai sains yang kiai ahli sains tapi kiai. Itu penting itu Ustazah. Kita butuh saintifik baru yang jiwanya jiwa Islamnya tinggi. Cendekiawan muslim ya. Kita akan mengembalikan kejayaan umat Islam di masa lalu. Insya Allah generasi saat ini akan kita siapkan supaya mengubah dunia Islam menjadi berjaya kembali insya Allah ke depannya. Kemudian akrom ini aktivitas Ramadan, semua wajib. Kemudian outing class. Yanbu'a ini adalah program baru di At-Taqwa Putri, sudah 2 tahun ini. Kemudian terakhir ada English Camp. Nah, English Camp ini khusus kelas 4 aja. Kemarin sebelum pandemi itu santri kelas 4 itu dikirim ke Pare semuanya, programnya Pare. Untuk ini belajar kerjasama dengan Kresna Course, belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Langsung mendapatkan sertifikat gitu ya. Kemudian untuk kelas 5, kalau kelas 4 English Camp, kelas 5 Arabic Camp. Gitu. Jadi kita kerjasama dengan lembaga kursus di luar bahasa. Nah, untuk kelas 6 ini yang banyak. Makanya tadi saya bilang sayang kalau cuma lulus kelas 3 ini banyak sekali nih ya. Ini puncaknya ya. Jadi ada itikaf ya. Itikaf ini di 10 hari menjelang lebaran ya, di 10 hari terakhir Ramadan itu kita bersosialisasi dengan jamaah mutakifat kaum ibu. Ya. Jadi santri kita kalau memang dia baca Qurannya bagus mengajarkan ibu-ibu. Sudah mengajarkan ibu-ibu. Mengajarkan ibu-ibu. Ini pengalaman yang luar biasa. Jadi mereka berkelompok sama ibu-ibu tuh. Terus di selingan tarawih atau sholat wajib kelas 6 itu diminta untuk mengisi kultum. Ceramah ya. Jadi disiapkan nanti ketika terjun ke masyarakat. Sudah terbiasa. Betul. Karena memang nilai plus di At-Taqwa itu mereka mampu bersosialisasi di majelis taklim. Itu makanya harus 6 tahun di sini Ustazah ya. Taklim dan bidang pendidikan dan bidang-bidang lainnya insya Allah. Kemudian karya ilmiah. Nah, ini karya ilmiah juga menjadi syarat wajib ya, syarat wajib untuk kelas 6. Kemudian ada praktek mengajar. Jadi nanti di akhir itu di pelajaran pondok itu ada pelajaran tarbiyah wa ta'lim. Nah, prakteknya kapan? Ini ketika kelas 6 nanti mereka itu praktek tarbiyah wa ta'lim diajarkan di kelas 5 untuk persiapan mereka praktek mengajar di kelas 6. Jadi praktek menjadi guru begitu Ustazah? Praktek menjadi guru, betul. Nanti dia mengajar kelas 1 dan kelas 2 gitu. Kemudian praktek dakwah. Ya, praktek dakwah ini mereka harus bisa bergabung di jamaah di majelis taklim, biasanya itu dari mulai MC, baca ratibul hadat, kemudian memimpin zikir dan berceramah di depan di hadapan ibu-ibu. Saya rasa penting sekali ya di masa sekarang. Betul ya. Jadi mereka sudah terbiasa nantinya. Kemudian bimbel PTN kita siapkan juga untuk
kelas 6 ya, kalau yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri dan ke perguruan tinggi Timur Tengah luar negeri ya. Perguruan tinggi luar negeri saat ini yang sudah tersebar itu ke Turki, kemudian Mesir, Pakistan, dan Malaysia, juga Maroko gitu. Insya Allah mudah-mudahan nanti di antara santri kelas 3 nih sudah dari sekarang mau kemana nih gitu, mau ke sudah direncanakan dari sekarang. Kemudian kunjungan kampus ini menjadi program akhir juga. Kemarin kita sudah ke Universitas Brawijaya, kemudian ke apa namanya Malang, ya Undip, Semarang, dan lain sebagainya. Kalau tahun ini mudah-mudahan pandemi berakhir, insya Allah kita juga bisa kunjungan kampus keluar. Ya, terakhir wisuda ya, tahtim Quran Yan Bu'a dan wisuda kelas 6. Berikutnya, Ustaz. Nah, ini foto aja. Rihat kunjungan kampus waktu itu ke Brawijaya ya, ke apa? Di mana? Malang ya. Nah, program beasiswanya untuk santri yang akan masuk aliyah, yang pertama tabungan pendidikan ya kita menyebutnya. Ketika dia menjadi juara di jurusannya, jurusan MIA atau IIS, kemudian dia sudah menyelesaikan target tahfiz Al-Quran, menyelesaikan target tahfiz Al-Hadis, juga dia menyelesaikan tahfiz Al-Fiqh. Ini enggak semuanya harus satu orang menyelesaikan ini ya enggak? Jadi salah satu. Jadi santri itu mampu menghafal Al-Quran target sampai 10 juz, insya Allah ada tabungan pendidikannya. Atau dia masuk ke klub Alfiyah, menyelesaikan 900 bait atau 1000 bait, dapat tabungan pendidikan. Kemudian menang di lomba musabakoh ya, di musabakoh Qiraatul Kutub, ini juga ada tabungan pendidikannya. Nah, kalau kelas 6, lulus kelas 6 itu kita juga merekomendasikan ya beasiswa kampus yang sudah itu ada di Ma'had Aliyah Taqwa, kemudian Stai At-Taqwa, kemudian melalui jalur Kemenag. Gitu ya? Ya, ada kerjasama. Melalui jalur Kemenag RI kita biasanya itu beasiswa ke Maroko, beasiswa ke Mesir ya, Azhar. Seperti itu. Memfasilitasi. Juga kemarin itu yang ke Turki beasiswa 0% diurus, direkomendasikan dari pondok. Ananda Malika Princess itu, alhamdulillah. Berupaya semaksimal mungkin bagaimana anak-anak ini bisa tersebar ya di luar berbagai universitas. Iya, betul. Selanjutnya saya pikir itu ya. Oh ini, nah ini sebaran lulusan di universitas dalam negeri ya. Alhamdulillah kita ada yang di UI juga ada. Unpad ini waktu itu jalur seleksi mandiri ya. Kemudian sekolah kedinasan, ini yang tadi saya bilang, jalur Jarvis Kementerian Perindustrian, ini Anissa Takia. Alhamdulillah dia masuk di Sekolah Tinggi Manajemen Industri, itu beasiswa. Kemudian sekolah kedinasan Kesehatan Politeknik, ini anak Mia ya, waktu itu Amanda Roziana, ya masuk ke Kementerian Kesehatan Jakarta. Kemudian IPB, Ananda Erina Nuhbatullah Ali. Kemudian salah satu alumni kita juga ada mengajar di IPB juga. Sudah mengajar, dosen di sana ya. Sudah jadi dosen di sana di ekonomi syariah. Kemudian juga Universitas Yarsi, Stikes, Politeknik Jakarta. Alhamdulillah lah dalam negeri. Profesi keagamaan. Betul. Jadi tadi kan yang video cuplikan itu Ananda Safanah itu dia masuk di fisika ya. Fisika murni lagi. Matematika juga sudah banyak. Alhamdulillah lah. Jadi nggak hanya di bidang agama. Nah, kemudian yang di luar negeri juga alhamdulillah sudah banyak. Kemarin terbanyak itu ke Mesir sampai 30-an ya. Insya Allah tahun ini Pakistan juga sudah mulai banyak. Sudah 16 orang yang sudah mendaftar itu ya. Di Al-Azhar, kemudian IIUM ini Malaysia, kemudian mana ini? Turki ya, Uludag University di Bursa Turki ini beasiswa 0% dari mulai tiket pesawat, asrama dan lain sebagainya semua difasilitasi. Kemudian di Sudan juga ya, Saudara Dinail Huda itu beliau alumni Sudan itu. Kemudian Maroko ya, kemudian Maroko juga beasiswa. Kartika ya, kemudian Feby Meliana itu di Maroko, kemudian Pakistan gitu.
Ya, insya Allah ya Bapak Ibu kelas 6 yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Sekali lagi kami ajak Bapak Ibu semua sudah memikirkan dari sekarang nih, sudah siap-siap merencanakan ya, sounding kelas 3 anak-anaknya untuk terus melanjutkan di At-Taqwa Putri. Insya Allah apapun cita-cita yang sudah ditanamkan di Banat Sholihat dapat kita fasilitasi ketika adik-adik Banat Sholihat masuk di kelas di tingkat aliyah. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah Safinatul Najah sudah memaparkan dengan sangat jelas ya Bapak Ibu Wali Santri ya. Mulai dari kegiatan, program sampai pencapaian-pencapaian yang sudah secara nyata kita dengarkan tadi di berbagai universitas baik di dalam maupun luar negeri. Baik, kita jeda iklan dulu. Setelah ini masih ada testimoni lagi dari para alumni kita yang akan disaksikan setelah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina Nobatullah Ali, biasa dipanggil Erina. Alhamdulillah, saat ini saya sedang berkuliah di Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Ekonomi Syariah. Untuk kesan selama di At-Taqwa tentunya banyak banget. Yang pertama yaitu saya mendapatkan keluarga baru di mana kita dapat main bareng, belajar bareng, makan bareng teman-teman, dan lainnya. Selain itu, selama di At-Taqwa dan berjauhan dengan orang tua, saya merasa lebih terpacu lagi untuk menuntut ilmu. Dan yang terpenting, belajar di At-Taqwa itu seru banget, karena selain guru-gurunya yang keren, saya juga mendapatkan lebih banyak pelajaran hidup untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Itu ada pertanyaan. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah At-Taqwa Pusat Putri Ustazah Hajah Abidah Nur Ali LC, Kepala Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Pusat Putri Ustazah Hajah Mahmudah Nur LC, segenap Dewan Guru baik itu tim kurikulum, tim IT dan wali kelas 3, Bapak, Ibu, Wali Santri kelas 3 Sanawiyah At-Taqwa Pusat Putri yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bersilaturahmi dalam acara sosialisasi kegiatan kelas 3 melalui virtual pada pagi menjelang siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan akan pentingnya menuntut ilmu sebagai bekal kehidupan kelak di dunia maupun di akhirat. Bapak, Ibu Wali Santri yang berbahagia, di sini saya selaku Kepala Tata Usaha Madrasah Sanawiyah At-Taqwa Pusat Putri akan mensosialisasikan beberapa hal terkait program-program yang akan dipaparkan dengan jelas yang sudah dijelaskan tadi oleh bidang kurikulum. Terkait program-program yang sudah dipaparkan oleh bidang kurikulum tadi, sebenarnya melalui pertemuan kali ini, kami ingatkan kembali bahwa surat tagihan keuangan sudah kami sebarkan melalui grup wali santri yang dilangsungkan atau diteruskan oleh wali kelas masing-masing, yang kegiatannya diantaranya yaitu yang pertama AKM atau UN, yang kedua tryout, yang ketiga bimbel dan buku, yang keempat simulasi AKM atau UN, yang kelima foto, yang keenam penjurusan atau psikotes, yang ketujuh ATK, yang kedelapan ijazah. Namun sesuai dengan pemaparan kurikulum Sanawiyah tadi, melalui kegiatan Muqayyam Rabbani, kami masih belum mencantumkan, dicantumkan surat yang sudah kami sebarkan kemarin. Karena kami masih melihat perkembangan ke depan di mana faktor pandemi yang belum bisa kita pastikan kapan berakhirnya. Sehingga untuk kegiatan LDKS ini kami belum bisa masukkan keuangannya pada tagihan sebelumnya. Melalui program-program yang sudah dipaparkan di atas,
Sudah tentu kita membutuhkan pendanaan untuk kelancaran kegiatan tersebut. Dalam hal ini sebenarnya sudah kami sosialisasikan melalui surat yang kami teruskan melalui wali kelas via WA Group agar diketahui wali santri di rumah sejak akhir September atau awal Oktober. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah beberapa banyak wali santri yang sudah melaksanakan kewajibannya dengan membayar via transfer keuangan yang sudah kami beritahukan melalui surat tersebut. Bapak, Ibu, wali santri dimanapun berada yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami memberitahukan tagihan keuangan tersebut dari jauh-jauh hari dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, faktor pandemi yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi, juga dikarenakan kami ingin memberikan keringanan untuk Bapak, Ibu, wali santri agar bisa mencicil keuangan tersebut. Namun pada kenyataannya di lapangan kami sering menemukan permasalahan-permasalahan yang seharusnya bisa kita cari jalan keluarnya bersama. Seperti halnya penundaan pembayaran keuangan tentu yang mengakibatkan penumpukan tagihan keuangan yang pada akhirnya akan memberatkan wali santri tersebut untuk membayarnya di akhir nanti. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini kami harap wali santri yang berbahagia bisa menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kelancaran urusan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui program sosialisasi ini sebagai bentuk pengimplementasian program pondok yaitu program pendidikan 6 tahun, maka kami beritahukan bahwa untuk santri kelas 3 yang akan melanjutkan ke jenjang MA atau madrasah aliyah atau kelas 4, kami akan memberikan keringanan biaya yaitu berupa bebas uang sumbangan pendidikan dan juga berupa potongan biaya pendaftaran. Jadi kami harap dengan adanya keringanan biaya tersebut bisa meringankan beban wali santri dimanapun berada agar anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang MA di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri ini. Bapak Ibu wali santri, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih kepada Ustazah Erli Hidayati yang sudah menyampaikan tadi informasi seputar keuangan ya, Ustazah Erli ya. Nah, tadi ada yang menarik itu ya, ketika wali santri dan anak santri itu memutuskan untuk melanjutkan ada keringanan biaya ya. Iya. Ada apa tadi? Sarannya. Itu berupa bebas dari uang sumbangan pendidikan. Ya, bebas dari uang sumbangan pendidikan. 4.500.000. Dan ya kalau misalnya ada anak kelas 1 aliyah yang baru, mereka harus membayar sumbangan pendidikan itu sebesar 4.500.000. Ya. Dan apabila dari kelas 3 melanjutkan kelas 4 di madrasah sini ya, maka dibebaskan dari uang sumbangan pendidikan dan potongan biaya pendaftaran. Yang harusnya bayar berapa jadi tidak, itu bagaimana? Ya, jadi mereka cukup membayar Rp100.000 saja untuk biaya pendaftaran, biaya pendaftarannya melanjutkan ya, daftar ulang ke jenjang madrasah aliyah. Ya, baik. Ada lagi barangkali selain itu? Sumbangan pendidikannya 4.500.000 sudah. Ya, sumbangan pendidikannya 4.500.000 itu mereka bebas ya, jadi tidak dibayarkan. Ya. Jadi bebas tadi ya, diringankan begitu. Yeah. Beberapa pembiayaan terkait jika Bapak Ibu wali santri dan santri Banat Solehah semua melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah At-Taqwa Putri. Ada lagi Ustazah Erli yang ingin sampaikan? Ya mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang lain ya, akan insya Allah akan saya jawab. Ya, mungkin dari saya itu saja. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu wali santri tadi kami sudah menjaring beberapa pertanyaan dari kolom komentar baik di YouTube channel dan di Zoom meeting. Ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan nilai begitu ya Ustazah ya. Nilai-nilai standar untuk di tingkat madrasah aliyah. Barangkali Ustazah Safina bisa langsung menyampaikan. Ya. Baik.
tadi ada pertanyaan yang masuk berkaitan dengan standar penerimaan untuk kelas peminatan ya, keagamaan, peminatan sains dan peminatan sosial. Jadi tadi saya katakan 70 gitu, nilai minimal di mapel peminatan itu 70. 70 itu nilai rapor pondok. Jadi begini Ustazah, Ya. di At-Taqwa Putri itu kita punya rapot 2. Ada rapot pondok, Ya. ada rapot Kemenag gitu. Ya. Kita nyebutnya rapot negeri gitu. Nah, kalau nilai rapot pondok itu nilainya itu betul-betul nilai asli pakai sod. Asli gitu ya Ustazah. Nilai asli kemampuan siswa. Ya. Jadi nggak ada itu dia ditambahkan gitu kalau di nilai negeri itu kan ada KKM-nya 80. Betul, Nah, itu kan betul. banyak faktor. Ya. Sehingga santri itu bisa mencapai nilai 90 nantinya. Nah, kalau di nilai pondok karena memang betul-betul nilai asli akhlak dan Intelektual. potensi akademiknya gitu. Potensi akademiknya, maka untuk mencapai nilai 90 itu mereka agak sulit gitu. Agak sulit. Jadi dia dapat nilai 70-80 aja Jadi itu sudah angka 70 di At-Taqwa Putri itu ibarat berapa Ustazah? Kalau misalkan kita bisa 80 ya. 80 ya. 85 Jadi untuk mendapatkan 7 itu sulit Ustazah ya. Jadi maksudnya tadi saya bilang 70. wali santri bilang kok rendah banget sih 70 gitu. Orang KKM aja sekarang 80 85 ya, gitu. ya. Iya, itu kita nggak pakai standar rapot negeri tidak. Betul. Tapi kita pakai standar rapot pondok yang betul-betul nilai asli kemampuan siswa dan akhlaknya. Ya, seperti itu. Jadi banyak faktor ya Banyak untuk faktor. mencapai nilai 70 itu tidak hanya sekedar akademik saja begitu ya pertimbangannya ya. Ya kan tadi kan di awal kita karakter itu menjadi hal yang utama, akhlak itu menjadi hal utama, kemudian potensi akademiknya. Maka untuk masuk ke peminatan keagamaan atau tadi peminatan MIA ya, sains, nilai 70 itu sudah kita kalau kalau gitu sih diakselerasi disesuaikan disesuaikan gitu. dengan nilai dikonversi Konversi. dan nilai raport negeri itu ya 80 atau 85 gitu. Dan itu sangat sulit untuk santri mendapatkan nilai tersebut gitu. Apalagi pelajaran matematika dan pelajaran sains tadi gitu. Ya mudah-mudahan nanti kita akan lihat berdasarkan juga tadi psikolog ya, nilai psikologi. Nah, ya gitu. Nilai psikologi Selanjutnya dan barangkali tadi sudah ada konsultasi beberapa dari- pertanyaan yang masuk dari wali santri seputar kalau melanjutkan gitu ya, melanjutkan ke MA, biayanya berapa? Karena kan sekarang musim pandemi nih Ustazah gitu ya. So, tadi ada AKM khusus pelajaran apa aja gitu ya. Nah, yaitu. Kalau AKM ini memang tidak peminatan ini ya, tidak berdasarkan peminatan. Kalau di Aliyah itu jadi memang numerikal dan literasi. Jadi tidak tidak seluruh pelajaran IPS, IPA enggak. Jadi dia kemampuan numerikal dan literasi. Nanti lebih jelasnya karena memang belum ada sosialisasi langsung dari Kemenag dan Kemendiknas, jadi belum bisa kami sampaikan sekarang. Tapi yang jelas itu literasi, bagaimana siswa itu bisa membaca dengan teknik cepat ya, karena soalnya itu panjang-panjang kalau kemarin sudah simulasi itu, sama membaca deretan angka ya, logika, numerikal. Ya, ada lagi pertanyaan seputar tadi program-program Aliyah? Ada program Aliyah apa? Dari total biaya sudah early, total biaya masuk MA. Ya, total biaya masuk jadi tahun kemarin kali ya, kalau yang sekarang belum rilis ya. Ya, ketika kelas 3 ini tahun ini memutuskan untuk melanjutkan ke Aliyah, berapa total biayanya yang harus dibayarkan? Barangkali kisaran saja ya, karena belum ditentukan dari mungkin kalau kisaran totalnya saja. belum bisa kita share. Yang pasti tadi yang sudah saya sampaikan akan ada pembebasan dari keuangan sumbangan pendidikan dan biaya pendaftarannya yang lebih murah. Ya, jadi sudah diberikan keringanan-keringanan gitu ya. Tadi yang 4 juta itu apa tadi Ustazah? Ya, sumbangan pendidikan. Sumbangan pendidikan ketika melanjutkan ke jenjang Aliyah. tingkat Aliyah. Jadi tidak ada sumbangan pendidikan untuk
santri lama dari kelas 3 ke kelas Ya. 4. Jadi ibarat kata nggak bayar uang bangunan lagi begitu ya. Iya. Ya, hanya melanjutkan saja. Ya, baik. Kita masih menunggu, barangkali ada beberapa chat lagi yang masuk untuk bertanya seputar program dan keuangan di tingkat sanawiyah maupun aliyah. Ini selama PJJ belajar kurang maksimal. Ya. Nanti mau jawab. Kalau selama PJJ memang belajar kurang maksimal ya Bapak Ibu. Jadi ujian kita itu dimundur makanya. Nah, biasanya kita ujian itu di pertengahan November untuk semester 1 ini kita undur jadi di akhir November tanggal 30 untuk memaksimalkan materi pembelajaran. Iya. Jadi gitu. Ya, karena ya memang karena masa pandemi ya Ustazah ya. Karena masa pandemi tadi. Jadi itu diantara teknik kita untuk mengejar ketinggalan itu. Ya. Ada lagi pertanyaan tidak? Saya pikir sudah kali ya. Nanti langsung datang aja ke kantor kurikulum. Bapak Ibu jika ingin tahu lebih jelas boleh silaturahmi lah. Ya. Atau melalui wali kelas. Boleh. Kalau pandeminya sudah berakhir. Ya. Untuk sementara mungkin barangkali boleh via wali kelas. bertanya via wali kelas ya jika memang tidak cukup kita lanjutkan di acara sosialisasi virtual kali ini, bisa Bapak Ibu wali santri sampaikan ke wali kelas, kemudian nanti akan diberikan solusinya begitu ya, baik dari sanawiyah maupun aliyah. Ya, baik, cukup sekian saja ya. Sudah. Ada lagi barangkali mau disampaikan sebagai penutup? Sudah. Cukup. Semangat berjuang Bapak Ibu semuanya. Semoga Banat Solihat melanjutkan ke program aliyah dan terus berjuang sampai 6 tahun ya Taqwa Putri. Siap, 6 tahun di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Baik. Kami tunggu. Ya, itu sudah ditunggu tuh ya Bapak Ibu wali santri ya oleh Ustazah Fina sebagai kurikulum aliyah. Ya, baik, selesai sudah acara silaturahmi virtual kita dengan topik sosialisasi kegiatan kelas 3 sanawiyah dan program madrasah aliyah. Terima kasih kami ucapkan kepada partisipasi dan keluangan waktu dari Bapak Ibu wali santri sekalian. Mudah-mudahan acara ini mampu mewakili silaturahmi tatap muka kita dan barangkali masih ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Baik, saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.